Komisi 2 DPR kemudian membocorkan kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Meski demikian, seleksi tersebut hanya sebuah formalitas untuk mendata ulang tenaga honorer. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Like, komen, dan subscribe. Nah, para sobat, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai penerimaan atau rekrutmen CSN, baik itu PNS maupun pengangkatan P3K. Nah, kali ini kita berbagi informasi baik dilansir dari ayubandung.com. Bocoran dari Komisi 2 DPR, ini kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Nah, ini dia informasinya teman-teman yang harus kita pahami. Tenaga honorer yang pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Seperti yang kita ketahui, kategori tenaga honorer ini banyak sekali. Contohnya ada K2, lalu ada yang 5 tahun, minimal 5 tahun secara berturut-turut, lalu ada yang P1, dan banyak lagi jenis daripada tenaga honorer ini. Jadi di sini dijelaskan tenaga honorer yang sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Apakah teman-teman termasuk dari yang diprioritaskan ini? Nah, langsung saja kita ke informasinya. Nah, dilansir dari ayubandung.com, bocoran dari Komisi 2 DPR, ini kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Tenaga honorer saat ini sedang menunggu waktu untuk diangkat menjadi P3K oleh pemerintah sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Nah, dalam Undang-Undang ASN 2023 ini, pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu amanat yang wajib diselesaikan terkait masalah penataan tenaga honorer. Menurut amanat dalam Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Komisi 2 DPR kemudian membocorkan kriteria tenaga honorer yang sudah pasti diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, ini dia teman-temannya, pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Undang-Undang ASN 2023, nah itu diwajibkan penyelesaian tenaga honorer itu paling lambat Desember 2024. Jadi dipastikan Desember 2024 itu tidak ada lagi tenaga honorer yang bekerja di instansi. Jadi penyelesaiannya itu diharapkan pemerintah melakukan penataan tenaga honorer. Jadi di dalam amanat Undang-Undang 2023 ini, Undang-Undang ASN 2023 ini harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Nah, begitu juga Komisi 2 mengutarakan atau membocorkan honorer yang sudah dipastikan prioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Lalu kriteria tenaga honorer apa yang sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K tahun 2024. Nah, ini dia harus kita perhatikan teman-teman, kriteria yang sudah pasti diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, kriteria yang sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024 yaitu tenaga honorer K2. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Mardani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR pada akun Instagram pribadinya. Nah, ini dia teman-teman yang harus kita pahami dan simak kategori tenaga honorer yang diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024,
yaitu tenaga honorer K2. Jadi, bagi teman-teman yang masuk kategori tenaga honorer K2, selamat, berarti Anda termasuk yang diprioritaskan akan diangkat pada P3K 2024. Dikutip dari Instagramnya, Selasa 23 Juli 2024, Mardhani Alisera mengungkap bahwa kriteria yang akan diprioritaskan pada pengangkatan P3K yaitu tenaga honorer K2. Nah, ia juga mengatakan bahwa tenaga honorer yang terdata di BKN direncanakan akan mendapatkan NIP pada Desember 2024. Nah, semua honorer yang terdata di BKN, insya Allah Desember 2024 semua dapat nomor induk pegawai atau NIP, dan K2 akan diprioritaskan. Nah, inilah penjelasan atau ungkapnya. Nah, lalu Mardhani Alisera selaku anggota Komisi 2 DPR kemudian mengungkap alasan tenaga honor K2 sudah pasti diprioritaskan pada pengangkatan P3K 2024. Nah, menurut keterangan Mardhani Alisera, kriteria tenaga honor K2 diprioritaskan dalam pengangkatan P3K karena telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk bisa menjadi ASN. Nah, ini dia alasannya mengapa K2 itu menjadi prioritas, dikarenakan telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk bisa menjadi ASN. Akan tetapi, pemerintah juga ingin mengangkat tenaga honorer yang lain, kategori yang lain, seperti yang terdata di BKN, walaupun dia tidak honorer K2, akan tetapi terdata di atau terdaftar di database BKN, maka akan direncanakan mendapatkan NIP pada Desember 2024. Semoga kebijakan pemerintah tersebut mendukung atau mendengar daripada aspirasi tenaga honorer ini, dan semua kategori tenaga honorer diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024. Nah, sampai sekarang tenaga honorer pun masih menunggu jadwal pembukaan seleksi CSN 2024. Yang menurut Menpan RB, seleksi tersebut akan menjadi alat untuk mengangkat tenaga honorer. Meski demikian, seleksi tersebut hanya sebuah formalitas untuk mendata ulang tenaga honorer. Nah, ini dia teman-temannya, tenaga honorer pun masih menunggu jadwal dan pemerintah pun belum mengeluarkan jadwal resmi terhadap pembukaan seleksi CSN 2024. Dan pastinya sudah kita ketahui juga, walaupun kita tenaga honorer dan akan diangkat atau pengangkatan P3K 2024, kita akan tetap melakukan yang namanya seleksi. Jadi, seleksi tersebut menjadi alat untuk mengangkat tenaga honorer. Akan tetapi, sudah dijelaskan seleksi tersebut hanya sebuah formalitas dan untuk mendata ulang tenaga honorer. Nah, ini dia ya teman-teman yang harus kita perhatikan. Lalu, tadi sudah dijelaskan honorer yang jadi prioritas. Yang jadi prioritas itu adalah honorer K2, dan direncanakan termasuk juga ke dalam prioritas itu adalah tenaga honorer yang terdata di database BKN. Jadi kalau teman-teman sudah K2 dan terdaftar di database BKN, maka teman-teman atau tenaga honorer itu menjadi ataupun masuk ke dalam kategori tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya tenaga honorer yang direncanakan pemerintah yang menjadi prioritas terhadap pengangkatan P3K 2024, akan tetapi banyak sekali tenaga honorer dan keinginan pemerintah semua kategori tenaga honorer diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Nah, P3K itu terbagi atas dua, ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, tadi kategori K2 itu termasuk dalam prioritas pengangkatan P3K 2024. Nah,
termasuk ke dalam P3K penuh waktu. Nah, banyak sekali kategori yang ingin pemerintah masukkan ke dalam kategori prioritas. Nah, ada juga yang akan diprioritaskan adalah tenaga honorer yang bekerja selama 5 tahun terus-menerus. Nah, ini juga ditambah ke dalam kategori prioritas. Akan tetapi, 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar di database BKN. Nah, itu dia teman-temannya yang harus kita perhatikan. K2 dan terdaftar di database itu akan menjadi prioritas wajib. Nah, ini wajib diprioritaskan menjadi ASN P3K penuh waktu. Dan apabila kategori yang lain diangkat menjadi paruh waktu, tidak apa-apa teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer, karena paruh waktu pun akan menjadi penuh waktu jika anggaran pemerintah daerahnya mencukupi untuk membiayainya. Nah, itulah informasi yang dapat kita bagikan untuk hari ini, untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel kita, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.